Jujur aja nih ya, kalau ngobrolin produk-produknya Apple atau secara spesifik iPhone, itu kan identiknya dengan barang mewah, barang mahal. Makanya nggak jarang iPhone itu dijadiin sebagai simbol status sosial. Orang rela beli iPhone mahal-mahal supaya kelihatan keren di tongkrongannya. Ya, nggak salah sih, karena emang sekuat itu daya tarik iPhone. Bahkan yang baru-baru ini viral, itu ada yang buka jasa penyewaan iPhone per hari. Yang tarifnya tuh mulai dari 40.000 sampai 400.000 rupiah. Wow, sebuah fenomena yang kayaknya sih belum saya temuin di smartphone Android. Mau yang Android paling mahal sekalipun. Karena ya, se-powerful itu iPhone, Pak. Jadi mau iPhone bekas atau baru, mau yang desainnya klasik atau full screen, tetap aja judulnya iPhone. Yang bisa naikin gengsi buat sebagian penggunanya. Sebenarnya kalau pengen nyobain iPhone sekarang, itu nggak semuanya mahal sih. Bahkan punya duit 6-7 juta pun udah bisa beli iPhone yang baru. Dalam artian bukan iPhone bekas ya. Nah, salah satunya ya iPhone SE 2020 ini. Yang sekarang tuh harganya udah turun lumayan banyak. Dan bisa dibilang ini adalah iPhone resmi termurah yang ada di pasaran untuk saat ini. Tapi pakai iPhone ini di tahun 2021 masih enak gak sih? Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Ya, kalau dibandingin dengan harga pas awal rilis yang di angka 8 juta kembali 1000, sekarang iPhone SE 2020 ini memang udah turun lumayan banyak ya. Ini kalau saya cek di Apple Authorized Reseller kayak Digimap, harga iPhone SE 2020 ini mulai dari 6,499 juta untuk varian yang paling kecil di 64 GB. Sementara kalau nyarinya di lapak online itu mungkin bisa dapat harga lebih murah lagi ya, di kisaran 6 jutaan. Ya memang 6 jutaan itu bukan uang yang sedikit. Tapi untuk level iPhone, ini menarik banget Pak. Apalagi iPhone SE 2020 ini juga udah pakai A13 Bionic. Mesin yang sama kayak di iPhone 11 series. Yang harganya sendiri masih di angka 10-19 jutaan. Ya bisa lebih murah gini karena masih pakai desain klasik ya. Jidat sama dagu masih tebal, terus masih ada tombol home-nya. Tapi memang secara material masih kelihatan mewah banget sih. Soalnya bodi depan belakang kaca, frame metal, udah gitu masih dibekali dengan IP rating IP67 ya. Jadi ya cukup bersahabat dengan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Cuma saran saya sih jangan sering-sering dikasih air sengaja gitu. Karena kalau baca di situsnya Apple, kerusakan gara-gara air ini nggak bakal bisa diklaim sama garansi. Ya, sejauh ini pakai iPhone SE 2020 memang asik banget di genggaman. Ini bodinya ringkes banget, Pak. Bahkan saya kasih casing ringke yang tebel pun itu masih kerasa ini ya, enak di tangan gitu. Tapi ya enaknya ya cuma sebatas di genggaman doang. Karena kalau udah ngelihat layarnya yang ukurannya 4,7 inch kecil banget, Pak. Lumayan ngerepotin sih kalau dipakai buat kerja gitu ya. Misalnya biasa nulis skrip video itu biasanya langsung dari smartphone, atau buat ngecek-ngecekin dokumen kantor biasanya langsung saya cek di smartphone. Karena udah kebiasa pakai layar 6,5 inch, pas pindah ke 4,7 inch ini emang berasa beda banget sih. Apalagi kalau dipakai buat nonton ya. Ini kan masih pakai rasio jadul ya, 16:9. Jadi kalau dipakai buat streaming Netflix yang rata-rata udah pakai rasio bioskop yang memanjang, itu kelihatan ada border hitam di atas sama bawah. Dan ini lumayan ngurangin pengalaman sih. Untungnya speaker udah stereo ya. Ya meskipun suaranya nggak nendang-nendang banget, tapi ngedengerin audio dari sisi kiri dan kanan kayak gini lebih enak aja gitu sensasinya. Terlepas dari gengsi dan simbol status sosial, alasan orang pakai iPhone yang paling sering kita dengar kan kalau buat upload video di Instagram Stories itu cakep ya, alias gak patah-patah kayak di smartphone Android. Ya sebenarnya ini bukan karena semata-mata kamera iPhone lebih bagus, tapi lebih ke dukungan Instagram atau beberapa aplikasi lain yang memang lebih optimal untuk iPhone. Kalau untuk hasil fotonya di luar ruangan siang-siang, kamera 12 megapiksel ini udah oke banget sih. Detailnya tuh mantep ya, dan dengan detail yang sebagus ini, jepretnya itu nyaris nggak berasa ada lag.
Foto-foto dengan dynamic range yang tinggi kayak gini juga bisa ditangkap dengan maksimal. Secara ini iPhone juga udah punya fitur yang namanya Smart HDR. Jadi sederhananya Smart HDR ini tuh bakal ngambil beberapa frame foto sekaligus ya, yang nantinya bakal digabungin jadi satu foto dengan kualitas terbaik. Lah, kenapa mesti pakai A12 Bionic ke atas? Ya karena proses Smart HDR ini sebenarnya rumit banget Pak. Jadi ya butuh mesin yang kencang banget buat ngolahnya. Sehingga seolah-olah yang pakai itu nggak berasa kalau ada jeda atau proses pengambilan gambar yang lama. Dari jepret foto sampai ngelihat previewnya. Dari segi warna juga nggak palsu-palsu banget ya. Yang kelihatan cerah ya cerah, mendung ya mendung, silau ya silau. Buat yang sebelumnya terbiasa pakai kamera smartphone Android dan udah dimanjain dengan fitur AI buat bikin warnanya cakep, mungkin ngerasa kalau hasil foto pakai iPhone SE 2020 ini tuh kelihatan pucat gitu, nggak gonjreng. Tapi ya emang gini karakter kameranya iPhone, nggak banyak pencitraan intinya. Sementara untuk kondisi yang minim cahaya, sebenarnya hasilnya udah cukup sih. Noise-nya juga nggak terlalu lebay. Tapi kalau kondisi malamnya lagi banyak lampu kayak gini, kamera ini tuh bakal nangkep cahaya foto yang agak berlebihan. Pengennya supaya hasil foto jadi kelihatan lebih terang gitu. Tapi ya bikin detail foto jadi turun. Kalau kondisi kayak gini, ada night mode harusnya bisa lebih mantep sih. Tapi sayangnya fitur ini tuh nggak ada di iPhone SE 2020. Ya, kalau untuk urusan kamera video, iPhone emang mantap banget sih. Nggak terkecuali iPhone yang paling murah kayak iPhone SE 2020 ini. Ini bisa ngerekam video maksimal resolusi 4K 60 fps dan udah dibekali dengan OIS. Jadi kalau ngerekam video sambil jalan kayak gini, nggak pakai stabilizer, nggak pakai gimbal, masih kerasa stabil. Terus gimana dengan autofokusnya? By the way, sekarang jam 3:30 sore ya. Kita coba tes lagi. Set. Nggak berasa cepet-cepet banget sih, tapi ya udah lumayan lah ya. Nah, sementara untuk kamera video bagian depan ini mentok di Full HD 30 fps aja. Ini saya pakai sambil jalan. Untuk angle sebenarnya udah cukup luas sih, kiri kanan atas bawah ini oke. Terus background juga masih kelihatan cukup jelas ya. Intinya sih kalau buat Instagram Stories udah cakep lah kamera iPhone. Nah ini kalau dipakai di backlight gimana? Oh, masih cukup oke ya. Terus untuk mikrofon gimana nih? Apakah suara saya udah terdengar cukup jelas? Komen di bawah ya. Ngelihat performa A13 Bionic di bodi jadulnya iPhone SE 2020 ini emang kelihatan kontras banget ya. Ya kayak ngelihat Honda Beat tapi dipasangin mesin racing Honda CBR 250. Agak susah gitu ngebayanginnya, tapi ya kurang lebih kayak gitu sih analoginya. Ya A13 Bionic ini udah ngacir banget lah buat ngapa-ngapain. Ini waktu itu saya pernah render ya video 4K selama 1 menit, itu cuma butuh waktu sekitar 45 detik. Tapi ya emang buasnya A13 Bionic ini bakal lebih kerasa sih pas digeber buat main game. Game apa? PUBG Mobile. Ini bisa dapat settingan grafis HDR Extreme ya, grafis lebih cakep dan bisa dapat 60 fps yang lancar banget dan nyaris nggak berasa ada frame drop. Pokoknya udah auto enak sih main game di iPhone gitu he. Nggak peduli RAM-nya berapa, prosesor sekencang apa, udah terima enak aja main gamenya. Nah permasalahannya sebenarnya bukan di performa, tapi lebih ke layarnya yang emang kecil banget. 4,7 inch dengan rasio 16:9 emang kerasa sempit ya, terutama buat Anda yang terbiasa main PUBG Mobile dengan lebih dari 2 jari gitu. Buat main Pokemon Unite apalagi, lancar sampai match kelar, mau lagi rusuh juga hampir nggak berasa ada frame drop. Ya lagi-lagi main game Battle Royale atau game MOBA kayak gini sih, masalah kurang lega aja gitu layarnya. Di Siksa Game Satan Genshin Impact juga masih ngangkat banget nih. Pakai settingan yang paling rata kanan, highest 60 fps. Sejauh ini nggak ada keluhan yang banget kalau soal performa, karena A13 Bionic ini emang buas banget pak.
Emang sedikit anget sih untuk game macam Genshin Impact yang maksa mesinnya ngegas maksimal. Nah, yang dikeluhin itu sebenarnya di baterainya ya. Asli sih, kalau dihajar main game terus-terusan kayak gini ya deres banget sih turun baterainya. Kapasitasnya sih emang cuma 1821 mAh ya, dan ini pas digeber buat main PUBG Mobile 30 menit, baterainya tuh langsung anjlok 17%. Main Pokemon Unite 30 menit, baterainya ngurang 12%. Dan main Genshin Impact 30 menit, itu baterainya lebih boros lagi, turunnya 20%. Tapi sebenarnya kalau nggak dipakai buat main game, baterai iPhone SE 2020 ini masih cukup bisa diandelin sih. Ini saya cabut charger jam 7 pagi, saya bawa ke kantor, saya pakai buat kerja, cek email, cek Twitter, Instagram sesekali, terus ya dengerin musik biar fokus kerjanya. Siangnya saya pakai buat Zoom meeting, terus sorenya habis pulang kerja saya sempetin foto-foto buat upload Instagram story. Balik sampai rumah itu atau sekitar jam 6 sore, baterainya masih nyisa di 24%. Nah, kalau untuk detail konsumsi baterai per aplikasi, bisa kalian lihat di infografis berikut ini. Ini saya pakai buat streaming Netflix, Zoom meetings, navigasi di Maps, sampai dipakai buat main TikTok. Oh ya, saya beli iPhone SE 2020 ini kan tahun lalu ya. Waktu itu masih dikasih charger bawaan, yang outputnya cuma 5 watt. Tapi kalau belinya sekarang itu udah nggak ada charger bawaan. Jadi saran saya, kalau Anda tuh nggak punya iPhone sebelumnya, mending beliin fast charging 18 watt sekalian, yang memang udah support buat iPhone SE 2020 ini. Belinya juga saran saya yang MFI ya, yang made for iPhone, yang udah dapat sertifikasi resmi dari Apple. Supaya apa? Supaya lebih aman juga buat iPhone-nya. Ngisi dari 10% selama 30 menit, pakai charger 18 wattnya ini, baterainya udah keisi di 61%. 1 jam keisi 82%, dan baru bener-bener penuh itu sekitar 2 jam. Wow, lama juga ya buat ngisi baterai yang bahkan nggak nyampe 2000 mAh. Ya sebenarnya fast charging 18 watt tadi itu bakal cepet di 30 menit pertama doang, karena itu udah keisi setengah lebih. Tapi setelah itu tuh melambat sampai akhirnya tembus 2 jam buat ngisi baterai dari 10% sampai 100%. Kalau dugaan saya sih ini mungkin ditahan sama Apple ya untuk fast chargingnya. Di kisaran 60-70%. Jadi habis itu ya jalan normal alias nggak cepet-cepet banget. Mungkin tujuannya supaya baterai health-nya tuh tetap terjaga dengan baik. Sampai video ini dibuat, iPhone SE 2020 ini udah pakai iOS 15.1. Dan insya Allah umurnya masih cukup panjang ya, selama 4 tahun ke depan. Karena kalau ngelihat siklus iPhone dapat update iOS itu kan sekitar 5 tahun ya, sejak pertama kali dirilis. Sebenarnya nggak banyak fitur baru di iOS 15 ini, tapi ya tetap menarik buat dicoba. Kayak misalnya fitur Live Text yang ngebantu banget buat nge-copy teks dari foto. Dan ini gampang banget ya, segampang nge-copy teks dari dokumen digital. Tinggal blok, copy, dan bisa di-paste di aplikasi Notes dan aplikasi catatan yang lain. Terus ada juga yang namanya fitur fokus. Ini ngebantu banget buat yang pengen fokus kerja dan nggak mau terdistract sama notifikasi Twitter, Instagram, atau TikTok. Dan ya bisa dibilang ini masih mirip fitur Don't Disturb sih, tapi ini versi lebih pinternya. Terus browser Safari juga dapat tampilan baru, dan yang menariknya address bar-nya tuh sekarang ada di bawah. Ini enak banget sih kalau buat browsing pakai satu tangan. Dan nggak ketinggalan widgetnya juga makin banyak pilihan sekarang. Karena waktu pas awal rilis di iOS 14 itu kan widgetnya masih sangat-sangat terbatas. Oke, jadi kesimpulannya iPhone SE 2020 ini menurut saya cocok sih. Jadi semacam batu loncatan gitu buat pengguna Android yang pengen nyobain iPhone. Dengan catatan budgetnya mepet. Dengan catatan pengen iPhone yang baru, bukan yang bekas. Ya, udah paling cakep yang ngambil iPhone SE 2020 ini. Karena dari segi harga nggak terlalu mahal, udah gitu dapat performa yang seganas iPhone 11 series, yang harganya tuh masih jauh di atasnya. Tapi ya karena baterainya yang minimalis, terus ukuran layar yang sempit, kalau saya harus pakai iPhone ini sih kemungkinan besar bakal saya jadiin sebagai smartphone kedua. Karena kalau buat kerja, buat hiburan kayak nonton film atau main game, emang paling enak sih di layar yang lebih lega. Dan smartphone Android yang saya pakai sekarang ini juga udah lebih dari cukup sih untuk kebutuhan itu. Ya paling iPhone SE 2020 ini lebih saya fokusin buat kebutuhan media sosial aja. Karena kan kalau buat upload video di Instagram Stories, tentunya jelas lebih bagus upload dari iPhone ketimbang dari smartphone Android. Oke, segitu aja dulu video iPhone SE 2020. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.